Habib Profesor Dr. K. Haji Sayyid Akil Hussein Al-Munawwar wa ilaihi falyatafaddal mashkuran majura. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ila yaumi liqa'i, amma ba'd. Para alim ulama, habaib yang saya cintai, yang tidak saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi penghormatan saya kepada mereka semua. Tokoh masyarakat, camat tadi, dan para undangan sekalian yang berbahagia, wabil khusus min murid-muridnya almarhum yang sekarang ini kita hauli yang ke-19. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu, dan bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi, dan bukti cinta kita pula kepada ulama-ulama yang telah memberikan ilmunya kepada kita, memberikan pendidikannya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini, insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama kali saya ucapkan terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan. Saya juga murid-murid. Maka kehadiran kita di sini ada dua acara. Pertama maulid, kedua haul. Ini dua topik yang cukup besar. Maka saya diminta oleh tuan rumah, ceramahnya tidak usah panjang-panjang. Nanti sampai duhur kita sholat, makan, lanjut lagi sampai sholat asar. Amin ya Rabbal. Ya, ketawa-ketawa ini semuanya tidak ikhlas. Tadi sudah kita dengarkan panjang lebar sejarah dan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak dan budi pekertinya. Itu juga terpatrinya kita temukan pada guru kita, almarhum Bapak Kiai Haji Syafi'i Al-Adani. Keilmuannya luar biasa, kecintaannya kepada ulama, kepada habaib luar biasa. Maka sering diartikan dengan sebutan almarhum ini, diberi sebutan dengan sumur yang tidak pernah kering. Sumur yang tidak pernah kering. Artinya apa? Ilmunya yang luar biasa. Ilmunya yang luar biasa.
yang sering disebut beliau ini faqih, beliau ini mu'allim, padahal beliau juga mufassir, beliau juga lughawi, ahli bahasa, beliau juga ahli ilmu qiraat, bahkan semua ilmu. Nah, inilah yang perlu kita tiru. Jadi kalau kita buka kitab-kitab tafsir, ketika Allah memberikan ujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ayat 4 surah Al-Qalam. Sungguh kata Allah, tidak diragukan lagi. Rasulullah SAW adalah orang sosok yang mempunyai akhlak dan budi pekerti dan hukum. Ketika menjabarkan itu, apa akhlaknya? Sebelumnya kita sering mendengarkan kalau itu adalah ujian Allah kepada Rasulullah SAW. Terus di mana posisi ujian kita? Sering ditanyakan, mada aku, apa yang bisa aku katakan? Fi wasfihi wa madihi, menceritakan sosoknya, kepribadiannya, akhlak dan budi pekertinya. Tidak bisa dijawab. Kenapa? Tanpa kita puji pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dan terus akan memancarkan sinar. Wasanahu dauman bahirul isyraq. Kemana, di mana saja beliau selalu memancarkan sinarnya. Nah, wa kana min khuluqi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-ilmu wal ilmu, ilmu yang didahulukan. Maka Rasulullah tidak rela kalau ada umatnya yang bodoh, minal peloponiin, nah rela, harus dengan ilmu. Kita hidup di dunia dengan ilmu. Kita mau berbahagia nanti di akhirat juga harus dengan ilmu. Selalu kita baca itu. Ini disebutkan oleh Ibnu Asakir. Dia Ibnu Asakir, ulama besar, meninggalnya 581 Hijriah. Sering kita dengar, man kana yuridu dunya fa'alaihi ilmi wa man kana yuridu al-akhirah wa man kana yuriduhuma ma'an fa'alaihi ilmu. Nah, ilmu di sini, ilmu agama itu harus belajarnya dari orang-orang yang mempunyai keilmuan, yang memang mempunyai kapasitas keilmuannya, yang memang pernah belajar dari orang-orang yang kapasitas keilmuannya juga tidak diragukan lagi. Itulah al-marhum sanad keilmuannya tidak diragukan lagi. Tadi Pak Kiai katakan dengan kemurahannya, saya tidak punya dikasih sanadnya. Begitu murahnya. Padahal ulama-ulama dulu mau ngasih sanad, belajar dulu selesai. Baca satu buku dari Alhamdulillah sampai Wassallallahu Wasallam. Tapi karena kemurahan seorang ulama diberikan. Ini yang saya alami. Saya pernah di Mekah, ngajinya apa? Qalyubi. Dari seorang ulama namanya Syekh Mahmud Abdul Daim. Mahmud Abdul Daim ini
doktornya saja tahun 25. Ayah saya aja belum lahir, dia sudah doktor. Ketika ngajar saya, usianya 96 tahun, masih bawa tas Samsonite. Saya datangi ke rumahnya. Inilah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Kalau cari ilmu, jangan nunggu ilmu itu datang. Kita yang datang jemput. Ngaji kita. Mau dapat doktor, mau apa, urusan itu di bangku kuliah. Tapi ilmu di luar bangku kuliah itu lebih banyak dan lebih dalam lagi. Maka dulu saya di Mekah, di Madinah, kalau sudah asar, saya datangi guru saya satu-satu. Ngaji apa? Mereka beda dengan kita. Kalau ngajar masih pegang kita. Mereka hafal semuanya di kepala. Ngaji apa? Di luar kepala. Qala al-mu'allif rahimahullah. Bukunya tidak ada. Tergambarkan oleh saya. Kalau ulama zaman sekarang saja begitu, bagaimana yang dulu? Luar biasa. Ketika menjelaskan nanti, Qalyubi itu 3 bulan saya duduk, ma bainal asr ila maghrib, 3 bulan, belum pindah-pindah dari pendahuluannya. Saya catat semua, tidak ada yang berulang. Terus saya tanya sama beliau, ya Fadilatul Syekh, mata nabda, kapan kita mulai? Masih pendahuluan dulu. Apa dia katakan? Ya begini katanya, hadza huwal ilmu wal ilmu bahrul wasi'. Itulah ilmu katanya. Lautannya begitu luas. Kalau pendahuluan saja 3 jam, 3 bulan, isinya berapa tahun? Ya, tapi begitu dia kita kasih begitu, sudah kan besok usah datang lagi. Apa terus katakan? Arwi hadzal kitab an syaifi wa syaifi an syaifihi wa syaifi syaifihi, sampai sama Imam Qalyubi. Ajastukum. Kita terus Covid seolah-olah apa? Kepala kita dibuka ini. Mana buka kepalamu? Ini ilmunya. Kalau bisa ambil semua. Nggak ada yang disisakan. Begitu ikhlasnya mereka menyampaikan ilmu, sama dengan al-Marfu. Lalu mengajar kemana-mana. Hidupnya habis mengajar. Habis zuhur ada, habis isya ada, semuanya ada. Di mana-mana itu kita lihat seluruh Jakarta. Di Masjid Ittihad ngajarnya apa? Tafsir Ibnu Katsir. Iya kan? Iya. Saya dipanggil sama beliau. Katanya saya, nanti saya ngajar lah. Ngajar di mana Pak Yai? Ngajar di masjid saya ini. Ngajar apa Pak Yai? Buku kecil saja lah katanya. Apa buku kecil itu? Tafsir Jalalain. Disuruh ngajar tafsir Jalalain tiap minggu habis asar sampai dengan maghrib. Tapi karena dulu saya laksanakan. Tugas itu saya laksanakan. Kenapa? Di balik itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Nah, keberkahan ini yang tidak bisa kita beli. Dan bisa kita nilai dengan uang, nilai dengan duit. Nah, keberkahan. Itulah yang ditanamkan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta dengan ilmu. Tadi saya katakan kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban wala takun khamisan bertanya. Jadi targetnya apa? Kita itu seorang yang alim. Alim itu punya ilmu.
ilmunya tadi itu kita dapatkan dari ulama yang berkualitas. Maka setiap kita belajar dengan beliau dikasih sanadnya, disebutkan guru-gurunya. Dan hari ini model ini ditulis sama ahli kita dunia kita. Ya, guru-guru beliau itu siapa? Ternyata ulama-ulama yang luar biasa. Ya, di samping ulama-ulama itu para habaib yang mereka sangat cintai. Nah sekarang Zionis sedang memecah belah kita. Nanti ujungnya jauhkan umat Islam itu dari agama Islam itu sendiri. Itu tujuan dia. Sudah ada bukunya, saya sudah punya bukunya. The Zionis namanya. Sudah ada sekian banyak itu. Apa pertama kali pecahkan umat Islam itu dari guru-gurunya, kiai-kiai, jauhkan mereka, buat bermacam-macam fitnah, salahkan dia, jelekkan dia, supaya kita dan termasuk jelek-jelekan juga, habis-habisnya dijelekkan sekarang, betul? Betul. Biar dibaca, ada katanya tesis itu dari mana? Tesis itu ada pembimbingnya, musyrifnya, ada yang mengujinya. Kapan diujikan? Itu namanya tesis, disertasi. Terdaftar tidak itu di perpustakaan dunia, namanya Al-Jami'ah Al-Alamiyah. Ada enggak? Ada enggak? Cari nama saya, Sayyid Hakim Husin Al-Munawwar. Cari apa yang pernah ditulis ketika dulu dapat LC, apa yang ditulis ketika mendapatkan MA, apa yang ditulis ketika mendapatkan doktor. Ada semua. Sekarang sudah ada PDF-nya semua. Saya ingin punya, tinggal dibeli. Itu berarti penelitiannya resmi. Ya kan? Kalau sudah resmi berarti sudah didasari dari penelitian, masukan, bimbingan dari ulama-ulama yang bidangnya. Ya, ulama yang di bidangnya. Kalau kita sudah nulis, kemudian tulisan kita batalkan sendiri, etisna kita dalam keilmuan. Ya, dalam buku Al-Fiqrah An-Nahwiyah yang ditulis oleh orang itu tadi, tidak perlu disebutkan. Ya, di halamannya ada. Wa min bani Hashim haula'i muntasibuna ila ta'alawi. Siapa itu? Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Ahmad bin Hadir bin Isa. Yang dipermasalahkan Abdullah atau Ubaidullah. Orang lain itu sama. Nama saya Akil. Tapi guru-guru saya panggilnya tidak ada Akil, Ukail. Tulisannya itu juga Ukail, itu namanya panggilan kesayangnya. Ditulis, sudah itu dibatalkan, tidak ada. Wali Songo, tidak ada. La haula wala quwwata illa billah. Tidak perlu alasan. Berarti ada sesuatu di diri kita ingin dipecah belah. Ya, kita ingin dipecah belah, dijauhkan. Ya, alasan macam-macam. Habib-habib ini sombong semuanya. Habib ini siapa yang sombong? Rasulullah sudah ajarkan tidak boleh sombong dengan keturunan. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku manusia yang paling mulia dari semua manusia yang diciptakan. Tapi wala fakhr. Tidak pernah sombong. Kita pernah sombong. Nah, ya, kalau nama
namanya nasabnya terputus, berarti keilmuan kita juga terputus. Hadis intinya apa? Sana ada sama akhbarona, ada semua. Dari sejak Nabi ngomong sampai dibukukan, apapun itu sampai kepada kita dengan berbagai jenis kitab. Tersambung. Ketersambungan sana ini menjadikan apa? Berkah. Berkah. Nah, saya meniru almarhum. Kalau saya ngajar, yang pernah dari murid saya pasca sarjana S2, S3, kalau saya sudah ngajar, saya kasihkan gitu bukunya, sanadnya. Supaya apa? Supaya ada ketersambungan sanad itu, ketersambungan ilmu itu. Dia tidak terputus. Dia ada sanadnya. Ngaji Bukhari, dia dapat dari mana? Gurunya siapa? Ngaji Sahih Muslim, gurunya siapa? Tidak pernah belajar, tidak pernah berguru dia, tapi berani-beraninya ngajar Sahih Bukhari, ngajar Sahih Muslim. Ada masalah. Jadi ada ketersambungan sana. Nah, ketersambungan sananya ini memberikan pelajaran kepada kita. Walaupun guru kita sudah mendahului kita, terus kita jalin hubungan itu. Maka dari hadiahnya Bapak 25 kali khatam. Ya, itu yang sifatnya tahunan. Kalau yang harian, setiap mau tidur kirim Fatihah. Kirim Fatihah, sebut namanya satu-satu. Itu yang diajarkan sama orang tua saya, guru saya. Apapun yang pernah diajarkan, sebut namanya satu-satu. Umurnya banyak. Perasaan saya pertama kali kok panjang banget, tapi sudah hari-hari berikutnya hidup dengan mudah kita sampaikan. Kalau sudah mentradisi itu, nanti pada satu malam kita nak bisa tidur, bolak-balik nak bisa tidur, berarti kita belum mengirim sesuatu kepada Allah Ta'ala. Nanti ketika sudah komunikasi kita baik, mimpi kita sudah bisa berjalan, berarti antara kita dengan mereka masih tetap terjadi komunikasi. Mereka duluan, kita belakangan. Mereka pergi dulu, pindah rumah, nyambung, kita masih di rumah yang sama juga. Nanti kita akan bertemu, karena Allah berikan kehidupan kepada kita. Ada alamul arwah, ada alamul jamin, ada alamul dunia, alamul barzakh, ada alamul akhirah nanti. Tapi kehidupan kita di dunia ini adalah penentu, menentukan posisi kita nanti di barzakh dan posisi kita bisa menjadi orang baik, kita bisa menjadi orang yang punya ilmu. Jasa siapa? Gurunya, orang yang tua kita. Maka kita syukuri itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu nikmat, maka kita selalu sebut namanya, zikir. Ya, maka ketika Allah berfirman, "Fadkuruni adkurkum washkuruni wa la takfurun." Ya, ketika beliau mengajar di nikmatul ittihad itu,
Dia sebutkan ada riwayatnya. Al-Imam Abu Fida Ismail Ibn Katsir yang wafat 774 Hijriah ketika meriwayatkan menafsirkan ayat itu, menyebutkan sebuah riwayat hadis kursi. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kaifa ashkuruka ya Rabbi?" Bagaimana cara saya berterima kasih syukur kepadamu wahai Tuhanku? Apa jawabnya Allah? Tadkuruni wala tansani. Engkau senantiasa ingat dan menyebut namaku, jangan sekali-kali lupa kepadaku. Fa idza dzakartani faqad syakartani wa idza nasitani faqad kafartani. Kalau kamu selalu menyebut namaku, berarti engkau masuk kelompok orang-orang yang mensyukuri nikmat dan karunia. Tapi sebaliknya, kalau engkau lupa kepadaku, berarti engkau masuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat dan karunia. Maka ketika kita baca ayat 42 surah Az-Zumar misalnya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah yang mematikan jiwa ketika kehendaki mati. Kalau hendak itulah orang yang sedang tidur. Kalau orang itu dikehendaki oleh Allah mati, Allah tahan ruhnya. Kalau Allah kehendaki orang itu masih diberi kehidupan lagi, Allah kirimkan ruhnya itu sampai batas waktu tertentu. Sesungguhnya kata Allah, pada yang demikian itu pertanda kebesaran dan keagungan Allah bagi kaum yang berpikir. Di sini cerita mati, cerita tidur. Dibandingkan antara tidur dengan mati. Ulama itu lebih senang dia kalau cepat mati. Kenapa? Cepat bertemu dengan yang paling dicintainya Allah Subhanahu. Paling cepat ditemui siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat. Tidur nikmat, mati juga nikmat. Ya, maka kalau ada majelis taklim, teman di sebelahnya sedang tidur, ngorok lagi, jangan dibangunin, karena dia sedang dapat nikmat. Iya, nikmatnya tidur, iya kan? Iya. Maka kita kecil. Kata orang tua, nanti kalau kawannya tidur, jangan dicoreng-coreng mukanya. Dulu kan pakai arem dulu, sekarang pakai sabilu. Iya. Kenapa? Nanti, apakah nanti malaikat, ya Allah SWT semuanya, Allah sendiri mengembalikan ruh itu ringan. Karena ketika keluar tidak ada coreng-corengnya. Ketika mau masuk, ini rumah saya atau bukan? Tapi karena pondoknya di Al-Ashirah Syafi'iyah ini dibantahnya orang tuanya. Anda begitulah. Kalau urusan ruh itu kan urusannya Allah. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Tidak mungkin lah Allah mengembalikannya salah. Kata Allahnya, bukan begitu. Orang yang sedang tidur itu sedang berada dalam nikmat. Jangan jika tak boleh. Kita harus senang juga. Dia bisa tidur senang. Berapa banyak orang yang tidak bisa tidur? Dari makan obat, mau suntikan segala macam. Iya, ada yang menempel suiki langsung
Hidup dengan sama juga, enak aja ya. Iya kan? Nah, tidur terus mati berarti. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika ditanya apa maksudnya ayat 42 dari surah Az-Zumar ini, apa jawaban beliau? Inna arwahal amwati wal ahya'i taltaqi fi manamiha fatata'arafu ma sya'allahu lana fayumsiku arwahal amwat wa yursilu arwahal ahya'i ila ajsadi. Ruh orang yang sudah meninggal dan yang hidup itu bisa bertemu dia di waktu mimpi. Kita selalu mimpi. Berapa lama kita bertemu dalam mimpi itu? Masya Allah lah. Bisa sebentar, bisa lama. Kalau sudah selesai, Allah tahan ruh yang sudah meninggal. Allah kembalikan ruh yang masih hidup itu ke dalam jasadnya masing-masing. Maka kita yakini hubungan kita terjalin, apa yang kita kirim juga sampai. Ya, kita kirim berapa? 25 kali khotaman. Masya Allah, satu huruf pahalanya berapa? Kita kirim 25 kali. 25 kali. Itu berarti 25 kali khotam. Al-Quran itu hurufnya berapa? 323.916 huruf. Kalau Syekh Nawawi katakan 315.980 huruf. Perbedaan kenapa? Karena bismillah. Bismillah satu surat atau bukan? 114 surat. Satu surat, satu basmalah saja itu 19 huruf. Kali 114 berapa? Iya. Ketika dihitung nanti huruf, satu huruf saja punya makna. La aqulu alif lam mim harfun wa innamal alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun likulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha ila 700. Kata Nabi, aku tak menyatakan alif lam itu satu, tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Sejak satu huruf, bayangkan. Apalagi satu huruf bertemu dengan huruf lain, dia menjadilah namanya kalimat. Kalimat, kosakata. Maka di dalam ilmu usul fikih ada namanya huruful ma'ani. Alif punya makna, ta punya makna, ta punya makna, waw juga punya makna, dan ada pengaruhnya terhadap hukum. Ketika satu huruf bertemu lain, namanya kalimat. Berapa jumlah kalimat itu? Dihitung oleh ulama, ada 77.934 kalimat. Nggak percaya hitung sendiri. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Ya, berapa banyak yang kita hadiahkan kepada dia? Yakin sampai. Yakin sampai. Sekarang nggak masanya lagi kita ribut. Yasinan tahlilan ribut, tahsinan bid'ah, tahlilan bid'ah. Yang ngomong sendiri bid'ah. Artinya dia nggak pernah ada di zaman. Iya kan, dia juga namanya bid'ah. Jangan mudah-mudahan menyebut bid'ah. Ya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah ila yaumil qiyamah la yunqasu min ujurihim syai'un. Satu, kebaikan tradisi yang kita lakukan
yang namanya haul seperti ini yang sudah ke-19 kali kita adakan. Itu bukti setianya murid kepada guru. Ya, itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hormati. Maka tadi murid mewakili guru, ya, sampai nangis-nangis sampai ke wajar itu. Ya, air mata kita nangis sedikit setetes kurang untuk mengingat jasa mereka. Sekarang enak belajarnya pakai spidol, pakai iPad, pakai HP. Dulu belajarnya pakai apa? Papan tulis, kapur. Nuliskan kapurnya kadang-kadang lembut. Gurunya kebetulan agak pendek sedikit. Diangkatnya kakinya. Begitu tertempel, pecah kapur itu. Masuk mulutnya. Kuk gitu. Ada juga anak-anak yang muslim juga. Apa katanya? Al-Ustaz ya'kulu tawashir. Al-Ustaz ya'kulu. Bukan makan kapur itu ya. Dia teruskan lagi. Kita bayangkan itu semua. Ya, guru-guru itu luar biasa. Luar biasa. Itu yang kita ingat jasa-jasa mereka. Ya sekarang enak. Pakai spidol, pakai apa? Tulis salah sedikit hapus. Tidak ada. Tinta spidol itu yang masuk mulutnya tidak ada. Kecuali kalau spidol ini dimakan. Iya kan? Iya. Jadi ilmu didahulukan. Ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu untuk memecah belah umat. Saya sebagai dosen di Fakultas Usuluddin selalu sampaikan sama mahasiswa saya, kalian menuntut ilmu, niatkan ikhlas karena ilmu untuk membekali diri, ilmu untuk memberikan penerangan kepada keluarga, sanak famili, tetangganya, di mana kamu berada. Jangan menuntut ilmu niatnya supaya saya nanti bisa mendiskusi orang lain, menyalahkan orang lain, apalagi mengkafirkan orang lain. Jangan sampai begitu. Ilmu itu akan melaknat dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ilmu sudah melaknat kita, nggak ada gunanya kita hidup. Ya, kepalanya sama, tapi kepalanya sudah kosong, habis semua, dikeluarkan untuk memfitnah orang. Jaga. Ya, ini dijaga harus hati-hati. Apalagi dalam kondisi seperti ini, ya, nanti dari organisasi tertentu ikut-ikut jelek-jelekin habaib, jelek-jelekin kiai, ikut-ikutan mau ikut ke neraka. Ulama dicaci maki, ulama siapa? Warasatul anbiya. Manusia yang paling muda di dunia ini siapa? Inna akramal ibadi indallah fi hadhihi dunya ba'dal anbiya al-ulama. Baru amalatul Quran. Dikatakan apa kebahagiaannya? Di sini disebutkan 4. Yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya. Ulama itu sudah dijamin kalau dia meninggal dunia husnul khatimah. Husnul khatimah itu artinya apa? Man kana akhiru kalamihi inda intihai ajalihi qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala. Ya selalu ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnin. Sudah ada di tangan ulama itu. Yang keduanya,
wa yuhsyaruna min quburihim ma'al anbiya. Ketika dibangkitkan nanti, mereka sudah bangkit berkumpul bersama nabi-nabi. Kalau sudah bersama nabi-nabi, perginya kemana? Wa yamurruna 'ala sirati ma'al anbiya. Menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim bersama para nabi-nabi. Artinya apa? Selamat dalam penyeberangan. Kalau selamat dalam penyeberangan berarti surga. Tidak selamat nyemplung dia, di bawahnya ada neraka jahanam. Wa ya'khuduna thawabal anbiya. Mereka juga mendapatkan pahalanya para nabi. Nah, hari ini kita kumpul untuk menumbuhkan kecintaan kita yang sudah terpakai sejak lama. Beliau guru kita. Beliau hari ini kita peringati kepergiannya yang ke-19. Ya, beriring doa. Berapa banyak yang kita kirimkan, Fatihah berapa banyak tadi itu. Semuanya untuk beliau. Ya, beliau. Maka ketika seorang mukmin itu meninggal, memang rahasia kematian itu rahasia tidak ada yang tahu. Tapi kalau posisinya sudah aulia, makomnya sudah makomnya para wali, walinya waliullah bukan wali murid, apalagi wali nikah. Yang tadi itu waliullah, Allah berikan pengetahuan tentang kematian. Kita yang tidak mengerti, tidak tahu apa yang disampaikan. Rahasia Allah. Ya, saya menemui beberapa yang begitu. Di Mekah ada kiai, dia sakit, sakitnya kalau sudah sakit, masya Allah, dia ronsen tidak ketemu penyakitnya itu. Karena dulu ronsennya kan di kampung, disuruh bawa ke Jeddah, dibawa ke Jeddah. Kata dokternya harus dioperasi. Keluarga senang supaya penyakitnya hilang. Ternyata sudah operasi kurang berhasil. Ketika berlebih mulai dia cerita sama istrinya. Saya katanya sudah masuk Mekah ini dari tahun 49 yang lalu. Kalau saya meninggalnya di Jeddah, apa kata? Kurang etis, kurang enak. Dari 40 tahun 49 sudah di Mekah. Waktu itu tahun 81. Apa kata istrinya? Tidak usah cerita mati dulu. Kita sekarang sedang berobat. Nah, saya mau ngomong. Kalau diizinkan oleh dokter nanti pulang, kita pulang saja lah kalau tak. Akhirnya dokter izinkan pulang ke Mekah. Apa dia katakan? Kalau Allah berikan kehidupan, kelanjutan kehidupan saya di kota suci. Kalau Allah berikan kematian saya nanti di kota suci. Pulang ke Mekah. Beberapa hari kemudian cerita lagi, tolong siapkan saya baju putih yang bersih dan baru. Untuk apa? Saya mau mandi, saya mau sholat. Oh ya, kata istrinya saya siapkan. Begitu mau keluar, tolong nanti tempat tidur saya juga dimiringkan, hadapkan ke arah kita. Kata istrinya, kenapa? Enggak, ada tamu yang mau datang, mau jemput saya nanti. Kalau tidak mau ngarah ke sana, kurang enak juga kan? Tapi tertawa dia. Ke kamar mandi selesai, sholat apa semua, dia terbaring tempat tidur yang sudah menghadap kita.
Dia bilang di sini, panggil anak-anak ke sini. Saya mau pesan. Tausiah, ya, pesan wasiat kepada anak-anaknya. Cerita. Selesai. Nanti mungkin katanya saya pergi kalau menjemput tamunya sudah datang. Sebentar, tamu itu datang. Tamunya siapa? Malaikat maut. Israel yang datang. Dia tunjuk. Itu dia sudah menunduk. Terus dia sebutkan syahadat sendiri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tangannya diserahkan sendiri. Semua yang nangis kan, yang ditolak tinggalkan itu yang nangis. Senyum dia. Kenapa orang-orang soleh, orang baik-baik kalau meninggal dia senyum ketika dicabut nyawanya? Itulah riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh ketika dicabut, mata mengikuti kepergian kita. Ketika pergi, tersenyum dia. Kata Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i yang wafat 676 Hijriah, yang membuat syarah Sahih Muslim itu, diperlihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala istana singgasana untuk ditempatinya nanti. Maka senyum, senang, ya, itulah kematian. Rahasia banyak lagi. Ya, ada yang guru saya, dia kasih tahu sama ayah saya, Husain Tanjungan, dia sudah sakit. Husain, ada apa di nanti hari Selasa jam 12 siang, rumah ini banyak tamu yang datang. Ayah saya ulama juga, langsung menangkap tuh, berarti Selasa selesai perjalanan. Masuk, terus saya ke dalam bilang sama istrinya, rumah ini tadi ada isyarat dari Abi, hari Selasa jam 12 mungkin dia meninggalkan kita. Ayah saya membaca begitu. Oh tidak. Nah, ya sudah, saya nampilkan saja. Nanti hari Selasa saya pertama kali yang datang menghadap, nunggui kepergian. Hari Selasa jam 10 ayah saya sudah di situ. Nunggui, masih cerita. Namanya Waliullah. Kayak cerita. Setelah pas jam 12, tidak lebih 1 menit, tidak kurang dari 1 menit, beliau langsung syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Setelah sendiri baru ribut semua. Nah, kata ayah saya, itu isyarat. Kemarin sudah ngasih tahu bahwa hari Selasa jam 12 dia akan meninggalkan di hanya kitanya yang tak ngerti. Kadang-kadang teman-teman kita yang baik, yang pulang dari majelis seperti ini, dia pulang tamat, ya mungkin tidak ketemu lagi. Baru 2 jam, meninggal dunia. Mudah-mudahan tidak ya, amin. Amin. Iya, begitu dunia. Tapi dibilang memang ini mungkin pertemuan kita yang terakhir, tidak ketemu lagi ya. Ternyata memang ini meninggal. Maka kepergian itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai sekarang ilmuwan dari mana saja
belum bisa memberikan definisi apa itu mati. Hakikatul maut itu apa? Nggak bisa. Sekian banyak saya baca, saya cari tahu apa itu definisi mati. Nah, ada yang mengatakan mati itu sudah tidak berfungsi lagi di sini. Ada yang detak jantungnya sudah berhenti. Ada lagi macam-macam. Tapi tidak itu semuanya sebagai definisi mati. Karena mati itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istilah yang digunakan macam-macam. Ada al-maut, ada al-ajal. Ajal itu waktu. Fa'idza jaa ajaluhu. Ada lagi namanya wafat. Wafat itu apa? Artinya sudah sempurna. Sempurna itu artinya sudah selesai. Kontraknya sudah habis. Ya sudah habis. Mau wafat ada. Ya, ini istilah yang ditawarkan oleh Al-Quran kali. Karena tidak kita ketahui, maka kita disuruh bersiap. Ingat akan kepergian itu, kematian itu. Apa yang sudah kita persiapkan? Acara semacam ini mengingatkan kita. Guru kita sudah terlebih dahulu mendahului kita. Kapan kita menyusun kuliah? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang, sehat wal afiat. Ya, kalau panjang umurnya nyusahin orang, ya, panjang sehat wal afiat. Melalui pertemuan ini adalah silaturahim. Kita yakini dengan silaturahim Allah akan berikan kita umur yang panjang, murah rezekinya, selamat dari segala macam bencana dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Panitia sudah lihat jam. Saya lihat jam juga. Iya kan? Tapi itu isyarat. Isyarat sudah cukuplah Ustaz. Banyak lagi kiai-kiai kita yang belum mendapat giliran. Saya sangat mengerti itu. Nah, karena nama saya Akil. Ya Akil itu apa? Banyak akalnya. Nah, banyak akalnya salah satunya kata orang Arab, al-aqil yakfihi isyarat. Iya kan? Orang yang banyak akalnya cukup dengan isyarat. Nggak perlu ngasih-ngasih. Mau acara biar saya dulu. Iya, nggak perlu dikasih surat. Ustaz 5 menit lagi. Nggak perlu. Saya sudah lebih mengerti lagi. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.